Halo guys, balik lagi di Angel Sang Family Traveling. Dan di video kali ini guys, kita mau nge-review sebuah glamping baru atau tempat camp baru yang keren banget. Kalian bisa lihat di belakang ini deket banget sama Taman Safari. Jadi kalau nggak salah deket juga sama Gunung Pangrongrong. Jadi masih sejuk banget, adem banget. Dan bisa dilihat di belakang ya guys ya, kabutnya udah mulai turun. Ini barusan hujan nih guys, jadi dingin banget. Buat kalian yang nggak kuat dingin, sebaiknya pakai jaket nanti ya guys. Dan mari kita review. Buat kalian yang pengen ke glamping ini, kita kasih video cekidot. Oke guys, di libur lebaran ini kita isi dengan mereview tempat camp baru yang infonya belum lama buka, sekitar tahun lalu guys, di tahun 2024. Dan kita akan review untuk unit glampingnya di Annapurna Campsite ini ya guys. Untuk tenda camp akan kita review di video berbeda. Kalian bisa ikutin Google Maps, ketik Annapurna Campsite dan ikutin aja petunjuk arahnya. Annapurna Campsite ini ada di Puncak Bogor, di Ceteko dekat dengan Taman Safari Bogor guys. Lokasi kita dari Cikarang Bekasi guys ya. Dari arah Jakarta kita ke arah Bogor, exit tol Ciawi ke arah Puncak ya guys. Buat kalian yang mau kesini, pastikan dengan jadwal jam buka tutup ke arah Puncak ya guys. Pastikan kalian sampai di sekitar jam 10 pagi saat akan naik ke arah Puncak ya guys ya. Karena kalau kalian nggak tahu jadwal ini guys, bisa aja kalian kejebak macet di arah ke puncak guys. Nah, kalau kalian sudah di pertigaan arah ke Taman Safari Bogor, kalian ambil arah kiri ya guys. Di sini ada Alfa dan Indomart terakhir. Sebelum terus kalian naik, kalian bisa pastikan akomodasi kalian cukup untuk menginap di glamping atau di tenda ya guys ya. Karena jalan ke arah Annapurna ini bisa dibilang akan diperlukan effort yang lumayan ya guys ya. Sampai di pintu masuk Taman Safari, kalian ambil belok kanan guys. Tetap ikutin Google Maps aja. Nah, start dari sini, jalanan akan terus naik dan mulai terjal kurang bagus. Mungkin jika saat kondisi padat dan bebarengan dengan jam check out mobil akan turun ke bawah, dan jalan ini sering kali berpapasan dengan mobil lain guys. Dan pastinya salah satu harus mengalah ya guys ya. Maka di sini aku bilang butuh effort yang lumayan guys. Ini yang harus kalian perhatian guys. Jadi tempatnya itu menuju ke lokasi ini jalannya kurang bagus, jalannya rusak. Memang yang namanya untuk mendapatkan tempat indah itu harus perjuangan guys. Jadi kita nggak rekomendasi buat mobil yang sedan ataupun LCGC ya, karena medannya agak sulit, agak terjal, belum sebagus jalan yang aspal atau coran gitu ya guys ya. Kita kemarin bawa yang mobil untuk area clearance-nya itu agak tinggi, jadi aman, hati-hati aja. Cuman so far buat kalian yang sudah mahir itu nggak ada masalah ya. Kalaupun kalian ada masalah, nanti tinggal kontak aja sama admin di glampingnya, kalian akan dipandu nanti. Dan ini salah satu jalan tanjakan dengan kondisi sempit ya guys ya. Jalan ini hanya cukup satu mobil aja. Dan kalau kalian ke arah sini, mudah-mudahan gak papasan dengan mobil lain. Setelah ini, dari tempat ini sudah bisa kelihatan area glamping guys. Area glamping Annapurna Campsite. Jika dilihat di Google Maps guys,
area ini ternyata banyak sekali dengan glamping lain ataupun tempat camp lain. Kalian bisa cari-cari by Google Maps. Dan di sini juga ada tempat wisata curug guys. Cuman kita belum pernah ke curug ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkesempatan untuk berkunjung di tempat ini lagi. Kita coba di curugnya. Nah, seperti ini kondisi jalan menuju Annapurna Campsite guys. Kalian sudah menemu untuk petunjuk menuju Annapurna Campsite. Jalannya memang seperti ini, tapi ini aman untuk satu mobil aja ya guys ya. Mudah-mudahan kalian gak papasan mobil di area sini, karena kalau papasan kalian harus mundur ataupun ngalah salah satu mobil. Seperti ini kira-kira jalan menuju Annapurna Campsite guys. Oke, dekat pintu masuk glamping atau area Annapurna Campsite ini ada area parkir yang cukup luas guys. Dan di dekat area parkir ini sudah terlihat untuk front office-nya atau resepsionis. Kalian bisa check in di office ini untuk pastikan data diri kalian sudah benar dengan apa yang sudah kalian booking di glamping ataupun tenda ya guys ya. Di sebelah front office ada kantin guys. Kalian bisa pesan makan ataupun minum di sini. Tapi sayangnya bukan 24 jam guys, ada batasan jamnya. Dan di sini juga terdapat sebuah pendopo atau aula. Ini bisa kita pakai untuk sarapan dengan gabung dengan glamping dan tenda ya guys ya. Nah, di tempat ini kantin kalian bisa pesan makanan ataupun minuman. Dan daftar harganya juga nanti kita bisa tambahkan di ketika sarapan ya guys. Terdapat juga beberapa harga yang menurut kami masih terjangkau. Dan di sini adalah fasilitas umum untuk kamar mandi dan juga ada musolanya. Dan di bawah ini area tenda untuk camp. Kita akan review di video yang berbeda. Kebetulan kita 2 hari guys akan menginap di sini. Dan ayo kita jalan-jalan guys, explore di tempat ini. Nah, ini kita menuju di area glamping guys. Di sini terdapat 5 glamping A, B, C, D, dan E. Menurut kita semuanya punya best view masing-masing ya guys ya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview di glamping A. Kita dapat view yang cukup luas, ada perbukitan, dan kalau malam itu kita dapat city light guys. Dan kita juga satu tenda di D, itu depannya ada pohon, tambah adem ya guys ya. Kita langsung aja review di dalam glampingnya guys. Dari pintu masuk kalian langsung ada tempat untuk kompor kecil dan tempat untuk mencuci. Fasilitas untuk tempat masaknya itu lumayan lengkap. Di sini juga ada terdapat seperti rak gitu ya guys untuk menaruh barang-barang kalian. Dan ini kamar mandi dalam, jadi tidak sharing, privat di satu glamping. Dan ini beberapa fasilitas di dalam glampingnya. Kita bisa dapat satu teko untuk pemanas, air minum, dan juga alat masak. Langsung aja kita coba cek di area tengah ini. Terdapat 4 bed untuk kita tidur dan ada smart TV. Di sini dengan
lantai beraksen vinil, menambah aksen kayunya itu bikin adem ya guys ya. Dan menurut kami simple tapi bersih. Smart TV ini juga lumayan buat kita yang nggak mau sepi-sepi banget. Kita bisa YouTube di sini guys. Kita coba cek di area luar, ada balkon dan view yang sangat-sangat cantik guys. Ini kalau misal kita bosen dengan situasi kota, ini bener-bener refreshing banget guys. Dan di balkon ini kita dapat 4 tempat duduk santai dan meja kecil. Kita bisa menikmati area dan pemandangan di sini guys. Dan sewaktu-waktu ini bisa hujan guys, jadi kalian jangan kaget kalau nanti tiba-tiba kabut itu langsung turun, langsung nyamperin di tenda kalian atau glamping kalian, itu langsung gelap gitu ya. Dan kita pernah ngerasain itu, baru datang sekitar jam 1 atau jam 12 itu tiba-tiba kabut turun dan terus hujan gitu. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa dengan situasi itu, kok kayaknya wah gelap banget itu, tapi seru guys, adem asik, ada hujannya gitu ya guys ya. Nah nanti juga kita akan coba kasih video buat kalian kondisi malam harinya itu seperti apa, apakah gelap atau terang di sekitaran sini. Yang jelas ini memang tempat keren, gokil. Kalian harus coba. Semoga video ini bisa jadikan referensi buat kalian. Nanti tinggal hubungin aja kontak admin ataupun Instagram, kita cantumin di sini guys ya. Dan kira-kira seperti ini situasi di malam hari guys. View dengan city light di bawah buat kita tenang, dan suasana di area ini sangat syahdu guys, dengan beberapa suara hewan dan rintik hujan. Itu kita ngerasanya tenang banget guys. Untuk pencahayaan di area glamping ini lumayan bagus, terang, nggak terlalu gelap seperti itu guys. Dan ini situasi di area glampingnya dengan pencahayaan yang cukup. Dan juga ini di area parkir dan sekitarnya. Ini juga kami rasa ini cukup terang, tidak terlalu gelap. Untuk di malam hari semuanya terpenuhi dengan pencahayaan yang cukup bagus. Dan ini di area pendopo atau aulanya, buat kalian yang pengen pesen makan di sini juga bisa langsung aja pesen di kantin. Ini adalah situasi malam jalan menuju glamping. Juga menurut kami ini sangat-sangat terang, nggak gelap. Jadi tidak ada situasi horor, tidak ada situasi yang membuat kami tidak puas dengan area ini, karena memang situasi di malamnya ini cukup banget penerangannya guys. Selamat pagi guys. Nyenyak banget tidur semalam dan bangun dengan tenaga baru, dengan mood yang baru, dengan view di pagi hari yang seperti ini, bikin positif banget di lingkungan kita guys.
sangat-sangat menyenangkan di area glamping ini dengan view yang best banget di pagi hari guys. Halo guys, sarapan. Kita udah dapat paket sarapan dari glamping. Sarapannya kayak gini guys. Ya lumayan lah, dari subuh hujan. Perut rasanya lapar, jadi makan apa aja rasanya enak. Sarapan guys. Nah, ini kita kasih menu untuk daftar menu di kantin ini guys. Di sini sudah ada keterangan menu dan harganya, dan lumayan untuk harganya, tidak terlalu mahal, pas lah guys ya. Oh ya guys, sebelum kita mutusin untuk ambil menginap berapa malam di sini, kemarin kita coba buat komunikasi dengan admin di sini. Adminnya welcome banget, jadi buat kalian yang pengen ngulik ataupun pengen tahu area tempat ini, fasilitasnya apa, harganya berapa, rate di weekend, rate di hari biasa, itu kalian bisa tanya-tanya, adminnya welcome banget. Jadi jangan lama-lama guys untuk segera berkunjung di tempat ini, nanti segera susah cari jadwalnya, nanti kalian nyesel ya. Mumpung masih baru, mumpung masih belum banyak yang tahu, tempat ini gokil abis, keren banget guys. Oke, saatnya kita share informasi harga. Dan untuk 5 glamping ini kalian bisa kontak ke admin berikut ini guys. Silahkan kontak dan cek untuk ketersediaan jadwalnya. Cekidot. Oke, segitu aja video yang bisa kita kasih informasi buat kalian. Semoga video ini jadi referensi kalau kalian lagi mau explore di area puncak dengan suasana glamping ataupun camping. Tempat ini rekomendasi banget. Jadi segitu aja guys. Kalau ada tanya-tanya silahkan ketik di kolom komentar, nanti kita coba bantu jawab. Jangan lupa buat subscribe, like dan komen. See you guys. Thank you.